Kita lanjut ke ayat ke 22 surat An-Naml. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Inni wajadtu amra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha rasul azim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah yang kita baca hari ini 10 ayat dari surat An-Naml. Dari mulai ayat ke-14 sampai ayat ke-25. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan bagi yang salahnya tentunya Allah Subhanahu wa taala kita bermohon kepadanya untuk diampuni kesalahan-kesalahan bacaan kita, baik sengaja tidak disengaja ataupun karena kondisi, baik kondisi fisik ataupun karena kondisi yang lain yang kurang memungkinkan bagi kita untuk secara sempurna membaca yang sudah kita lafalkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar membaca Al-Quran dan meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan orang-orang atau ya umatnya untuk membaca Al-Quran karena menurut beliau khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja belajar dan mengajarkan masing-masing punya kadar, punya kapasitas, punya kapabilitas masing-masing. Itu sebabnya yuk kita terus-terusan untuk senantiasa berinteraksi, berbahagia, istiqamah, senantiasa berjamaah untuk membaca Al-Quran. Baik, pagi hari ini setelah kita membaca 10 ayat dari surat An-Naml, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir ini sebagai alat bantu kita dalam memahami Al-Quran yang sudah kita baca. Dimulai dari ayat ke-15, kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di sini kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini bapak dan anak. Nabi Daud ini adalah bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anaknya dari Nabi Daud alaihi salam. Dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman.
Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini selalu memuji Allah, dan kata-kata pujiannya ini diabadikan di ayat ke-15 dari surat An-Naml. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kalimatnya dijelaskan di sini, inna hadza lahu fadlul mubin, ya. Di ayat ayat ke-15, ya. Di ayat ke-15-nya disebutkan bahwa wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu di ayat ke-15 tentang bagaimana Nabiullah Daud alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-16-nya, dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Dan dia berkata, hei manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Jadi Nabi Sulaiman ini mampu berkomunikasi dengan binatang, termasuk dengan burung dan dengan semut. Mari kita perhatikan di riwayat berikutnya di ayat ke-17-nya. Dan dihimpunkan untuk Nabi Sulaiman tentaranya dari jin. Jadi Nabi Sulaiman juga punya tentara dari jin, ya. Manusia, jadi tentara dari jin, manusia, dan burung. Jadi burung juga menjadi tentara Nabi Sulaiman. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Jadi yang namanya burung, yang namanya jin, dan manusia itu bisa diatur dalam barisan untuk menjadi tentara. Kita tahu bahwa ciri khas tentara adalah barisannya rapi. Kalau tentara barisannya tidak rapi, bukan tentara, ya, tapi itu preman, ya. Kan sekarang tuh preman juga rapi, ya, rapi membariskan diri, tapi begitu ada salah satu yang diciduk mereka bubar, ya. Masya Allah, ya. Yuk kita lanjut ke ayat ke-18-nya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, ya, berkatalah seekor semut, hei semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, jadi komandan semut, atau raja semut memerintahkan kepada para rakyat semut, untuk supaya mereka menyembunyikan diri atau masuk ke dalam sarang-sarang supaya tidak keinjak, ya. Dan suara itu terdengar oleh Nabi Sulaiman. Jadi suara itu sebenarnya si semut itu bukan berbicara kepada Nabi Sulaiman, tapi si semut, ya, tentaranya semut, komandannya, jenderalnya, rajanya semut itu memerintahkan kepada para rakyat semut, ya, para pasukan semut, dan terdengar oleh Nabi Sulaiman. Maka dia tersenyum. Jadi Nabi Sulaiman kemudian tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Jadi Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa. Coba kita latih, tersenyum dengan tertawa. Jadi artinya apa? Yang lain kan tidak tahu tuh bahasa semut, tidak mendengar apa yang dikatakan semut. Nah, Nabi Sulaiman tersenyum kemudian tertawa. Gitu, ya. Kemudian yang dimaksud apa? Dia sendirian yang taunya, yang dengarnya dia sendirian. Kemudian maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Jadi Nabi Sulaiman meminta kepada Allah setelahnya mendengar suara semut tadi, ya. Kemudian beliau berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk menyadari, mensyukuri nikmat-Ku, ya. Dan
yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini Bapak Ibu, doa ini silahkan dikoleksi oleh kita untuk kemudian dihafalkan dan kemudian diamalkan. Jadi doanya, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adhilni birahmatika ya fi ibadikas sholihin. Ya, jadi itu doanya ya. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan anugerah nikmat, mampu berkomunikasi dengan binatang, mampu memimpin pasukan jin, tentara manusia, dan tentara burung-burung yang berbaris, dan kemudian Nabi Sulaiman mampu mendengar bahasa semut. Nah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ini doa Nabi Sulaiman, silakan ditandain, dikasih stabilo. Syukur-syukur kalau kita sudah hafal, dan mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkannya agar mendapatkan keberkahan dari doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman dan merupakan doa kita juga. Di mana artinya disebutkan, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Jadi mensyukuri nikmat itu minta kepada Allah untuk selalu berada dalam keadaan yang memiliki ilham. Artinya tahu bahwa nikmat itu kalau disyukuri kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Dan kalau nikmat itu kalau tidak disyukuri atau dilupakan atau kufur terhadap nikmat, maka azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian ya ayatnya. Kemudian disebutkan itu di dalam ini, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh. Jadi beliau meminta juga untuk mampu mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, ya, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam kelompok orang-orang yang hamba-hamba yang soleh. Jadi kita itu harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh teladan dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam tentang bagaimana kita berdoa untuk selalu memohon diberikan ilham untuk selalu bersyukur, kemudian memohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu memasukkan kita ini ke dalam rahmatnya, dan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Jadi kita dalam memohon kepada Allah perlu untuk menjelaskan apa yang kita mohon, yaitu mohon diberikan ilham untuk mensyukuri nikmatnya yang telah diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Kemudian memohon kepada Allah untuk memasukkan aku ke dalam rahmat-Mu. Jadi selalu dalam keadaan di dalam rahmat Allah dan selalu berada dalam keadaan soleh. Nah, ini doa ini luar biasa. Silahkan kalau yang belum hafal, tulis, tempel di dinding kamar atau selalu dibuka Al-Qur'annya, surat An-Naml ayat ke-19 ya, tentang doa Nabi Sulaiman. Kemudian berikutnya adalah ayat ke-20-nya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Burung hudhud ini adalah salah satu kategori burung yang nanti kita akan lihat apa perannya dalam kisah Nabi Sulaiman. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras
atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Jadi ceritanya burung hudhud ini ketika Nabi Sulaiman mengapelkan, membariskan upacara tentang barisan-barisan tentaranya yang tadi ada manusia, jin dan burung. Nah, ini adalah tidak hadir si burung hudhud ini. Tahu ya, luar biasa Nabi Sulaiman. Hebatnya pemimpin itu tahu kalau rakyatnya itu tidak ada. Ya, kalau di kita tahu nggak? Ya, nggak tahu lah kalau nggak dilaporin ya. Kalau rakyatnya tidak makan, harusnya pemimpin tahu. Kalau rakyatnya tidak mendapatkan pendidikan yang benar, harusnya pemimpin itu tahu. Kalau rakyat itu dalam keadaan yang mendapatkan kesempatan untuk dalam keadaan yang membutuhkan sesuatu, harusnya pemimpin tahu. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman itu tahu ketika apel pagi, ketika mengapelkan, membariskan pasukan, maka pada saat itu si yang namanya burung hudhud itu tidak datang. Burung hudhud tidak datang. Terus apa yang terjadi? Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Jadi si hudhud ini begitu datang, langsung lapor. Ya Sulaiman, pasti kamu belum tahu loh. Ada sesuatu berita nih. Ya. Kalau melihat dari ini berarti burung hudhud itu mungkin burung yang memang gawainya itu tukang pesiar, tukang keliling. Tukang keliling mengetahui sesuatu yang baru ya, kayaknya termasuk kita nih jadi burung hudhud ya, kalau ada sesuatu yang baru kan ingin menceritakan, ingin memberitakan ya. Baik, mari apalagi yang terjadi. Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Jadi si hudhud ini ngasih tahu, Sulaiman, Sulaiman, di sana ada perempuan cantik loh, raja loh, singgasananya besar loh, kan kira-kira kalau menurut bahasa cucu saya begitu. Yayang, yayang, eyang, eyang, nenek, nenek, itu di sana ada raja, ada perempuan cantik jadi raja, dan dia punya istana yang besar. Maka apa yang terjadi coba Nabi Sulaiman? Tertarik, masa iya? Memang ada dari raja selain saya, kata Sulaiman seperti itu. Ya, di mana? Nah, si perempuan cantik itu disebutnya di sini di negeri Sabak. Nah, negeri Sabak itu ada di mana? Di Wanasaba. Di Wonosobo ya. Negeri Sabak mungkin ada di Jawa Tengah ya. Ada Wonosobo. Nih konon kabarnya seperti itu ya. Ada singgasananya besar. Mungkin singgasananya itu ya Candi Borobudur itu ya. Mungkin kan nggak tahu kita ya. Tapi sementara ini dari tafsir di sini disebutkan negeri Sabah itu di sekitaran, masih di dalam kisah di seputaran negeri Yaman, negeri Sabah itu ya. Nah, wallahu alam. Bisa jadi negeri Sabah ini adalah Yogyakarta ya, atau mungkin Magelang ya, di mana di sana ada sebelahnya ada Wonosobo ya. Jadi hutannya negeri Sabah, dan ada istana yang mewah, katanya istana yang singgasananya besar, mungkin Borobudur mungkin, atau mungkin Candi Prambanan ya, yang mewah itu ya. Mungkin saja kan kita nggak tahu ya, tapi yang jelas ini disebutkan di sini di dalam tafsirnya adalah berada di negeri Sabah, itu di daerah sekitaran Yaman ya, wallahu alam ya. Tapi dalam hal ini kita memahaminya bahwa ada berita dari burung hudhud kepada Nabi Sulaiman tentang ada seorang perempuan yang menjadi ratu dan memerintah di sana tapi tidak menyembah Allah, artinya dia bukan muslim. Menarik nggak ini? Ya, itulah menarik ceritanya. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Kalau menyembah matahari berarti mana? Ya, kalau nggak Jepang ya mungkin di sekitarnya kan yang sampai sekarang menyembah matahari. Wallahu alam ya.
menyembah matahari. Kemudian menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, itulah yang sudah kita baca pagi hari ini. 10 ayat dari mulai ayat 15 sampai ayat ke-24 surat An-Naml. Ini beritanya dibawa oleh burung hudhud. Kalau dilihat dari berita ini berarti burung hudhud itu kayaknya kayak merpati pos gitu ya, yang bisa bawa kabar, kemudian nanti oleh Nabi Sulaiman disuruh bawa surat untuk disampaikan ke Ratu Saba. Ya, ingat, jadi ini kisah tentang Ratu Saba ini ada banyak versinya.